Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom, haleluya. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh berada dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita satukan hati kita sebelum kita mau masuk dalam ibadah ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang mulia, yang selalu menyertai kami, yang selalu memberikan kami rahmat-Nya, yang baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan, kami ada saat ini sebagaimana kami ada, semua karena bukti anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bapa yang baik, terlebih dahulu kuduskan hati kami Tuhan, sucikan setiap kami Bapa, layakan kami Tuhan anak-anak-Mu, untuk kami masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menyembah Engkau pagi hari ini Tuhan, bukan untuk kami diberkati, tetapi kami tahu Tuhan, Engkau telah memberkati kami terlebih dahulu ya Tuhan Yesus. Engkau Allah yang selalu menyenangkan hati kami, oleh karena itu Tuhan, biarlah Tuhan Yesus setiap kami mau lebih lagi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, sebagaimana Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, biarlah Tuhan Yesus senantiasa ditinggikan dalam setiap pujian kami, dalam setiap penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji nama-Mu Tuhan, karena kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Besarlah kuasa-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, mari sama-sama yang percaya kepada Tuhan Yesus, katakan haleluya, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita melakukan Tuhan kita pagi hari ini, amin. Karena Dia Allah yang layak dipuji. Besarlah kuasa-Mu Tuhan, haleluya. Mari kita tepuk tangan. Sama-sama katakan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Besarlah dan layak dipuji, besarlah nama-Mu. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak. Mari sama-sama katakan, terpujilah, terbukti kuasa. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus berkat. Terpuji Tuhan, Tuhan terbukti kuasa. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada, sebab Tuhan bangkit kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah.
Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan Voice of Pentecost. Shalom saudara, sebagai orang percaya, kita pasti cukup sering mendengar khotbah yang berbicara tentang pengharapan di dalam Tuhan, apapun keadaan kita. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan lihat sama-sama bagaimana orang percaya tetap memiliki pengharapan yang teguh kepada Tuhan, bahkan di tengah kesulitan. Tentang pengharapan, Alkitab berkata dalam Roma 5 ayat 5, pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dalam suatu kesempatan, Presiden Joko Widodo menyampaikan tentang proyeksi keadaan dunia ke depannya. Beliau berkata, dunia sekarang ini dalam posisi yang tidak gampang. Posisinya betul-betul pada posisi yang semua negara sulit. Lembaga internasional sampaikan tahun ini, tahun 2022 sangat sulit. Tahun depan mereka menyampaikan akan lebih gelap. Belum lagi fakta bahwa puluhan ribu orang setiap hari mati kelaparan karena krisis pangan di berbagai belahan dunia yang merupakan dampak dari perang Rusia dan Ukraina yang masih berkelanjutan sampai sekarang. Bisa dikatakan bahwa di tahun depan, dunia mungkin akan menghadapi krisis multidimensi. Tentu saja, bagi sebagian orang, krisis multidimensi dapat menyebabkan stres, depresi, sakit jasmani, bahkan ada yang sampai mengambil nyawanya sendiri. Mengapa seseorang bisa sampai ke tahap ini? Jawabannya karena ia telah kehilangan pengharapan. Setiap hari mata dan telinga kita disodorkan berita-berita yang mungkin dapat merebut sukacita dan damai sejahtera kita sebagai orang percaya. Satu-satunya kunci agar sukacita dan damai sejahtera selalu melingkupi kita adalah dengan terus memiliki pengharapan yang teguh di dalam Tuhan, bahwa Ia adalah Tuhan yang sanggup untuk menjaga kehidupan anak-anak-Nya. Alkitab berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sauh artinya sebuah jangkar. Seorang nahkoda kapal menggunakan jangkar untuk menambatkan kapal ke dasar perairan sehingga kapal tidak berpindah tempat karena hembusan angin, arus, atau gelombang. Di dalam mengarungi bahtera kehidupan ini, banyak hal yang diumpamakan sebagai badai yang dapat membuat seseorang menjadi terombang-ambing tanpa arah dan tujuan yang jelas. Bukan saja terombang-ambing, tanpa jangkar, bahtera tersebut bahkan bisa tenggelam. Pengharapan kepada Tuhan adalah jangkar yang kuat dan aman untuk jiwa kita, karena Tuhan Yesus yang kita percaya dan menjadi sumber harapan kita telah masuk ke dalam surga sebagai perintis bagi kita dan menjadi imam besar. Mari kita belajar dari Mazmur 77 yang adalah Mazmur dari Asaf. Mazmur ini diawali dengan keluhan-keluhan duka cita tetapi diakhiri dengan penghiburan. Mazmur ini menggambarkan orang percaya yang berada dalam jurang keputusasaan, yang dimana ia mempertanyakan kasih setia Tuhan ketika mengalami suatu penderitaan yang berat. Penderitaan yang berat membuatnya tergoda untuk tidak lagi berharap kepada Tuhan. Namun, kemudian ia membesarkan hatinya untuk terus berharap bahwa semua akan baik-baik saja pada akhirnya. Apa yang membuat Asaf tetap memiliki harapan di tengah kesulitan? Pertama, Asaf tidak lagi berfokus pada penderitaan yang sedang ia alami. Sumber daripada kegelisahan Asaf adalah keraguannya kepada Tuhan. Namun kita melihat dari ayat 13-20, ia tidak lagi menggunakan kata aku. Asaf merubah fokusnya dari memikirkan tentang dirinya sendiri menjadi memuliakan Tuhan. Pada saat ia mengesampingkan keakuannya, barulah ia dapat menghilangkan kegelisahannya. Hal ini akan menjadi obat yang ampuh untuk melawan ketidakpercayaan terhadap janji dan kesetiaan Allah di masa kini maupun di masa yang akan datang. Kedua, Asaf setia menjadi penyembah Tuhan. Alkitab mencatat di beberapa bagian tentang kehidupan Asaf bahwa ia adalah salah satu penyembah di Pondok Daud. Namun ia bukan hanya sesekali menyembah, melainkan tetap melayani di hadapan tabut itu seperti yang patut dilakukan setiap hari. Dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa Asaf memiliki kerinduan yang besar dalam hal memuji dan menyembah Tuhan. Perjumpaan dan pengalaman pribadi dengan Tuhan dalam pujian dan penyembahan tidak dapat disangkal menjadi kekuatan bagi Asaf dalam menghadapi berbagai kesulitan dan untuk terus berpengharapan kepada Tuhan. Pengharapan berasal dari iman kita akan kesetiaan Tuhan. Hal ini berarti dasar dari pengharapan kita adalah kesetiaan Tuhan. Dan setiap janji Allah yang didasarkan atas kesetiaannya adalah suatu jaminan bagi pengharapan kita. Iman membuat kita menang atas dunia ini.
Yang kita harapkan bukanlah dunia yang kelihatan ini, karena dunia ini adalah sementara, sedangkan hidup yang akan datang adalah kehidupan yang kekal. Jadi, iman menghasilkan pengharapan, dan pengharapan akan mengarahkan mata kita kepada kekekalan. Pada saat kita berada di tengah kesulitan, tetaplah percaya dan berharap kepada Allah, sebab Dia sanggup menolong kita. Pengharapan itu seperti setitik cahaya di ujung lorong yang gelap. Saat seseorang berjalan terus ke depan tanpa melihat ke arah sebaliknya, pastilah ia akan sampai ke tempat cahaya itu berasal. Tahun 2023 mungkin bukanlah tahun yang mudah untuk dilalui, tetapi percayalah bahwa Tuhan yang telah membawa kita masuk ke dalam tahun 2023, maka Tuhan yang sama akan membawa kita untuk melaluinya. Selalu ingat firman-Nya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari kita masuk ke tahun 2023 dan raihlah kemenangan di dalam Tuhan. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link ada di atas atau scan QR Code tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Engkau Bapa yang baik Tuhan. Engkau Allah yang mulia ya Tuhan Yesus. Kasih-Mu besar bagi kami Tuhan. Bapakku yang baik. Amin Tuhan. Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Kau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu mari sama-sama katakan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, oh,
saja mari sembah Dia. Haleluya. Kau pernah berakhir Tuhan, kasih setiamu selalu baru dalam hidup kami. Terima kasih, Engkau baik Tuhan. Engkau segalanya dalam hidupku. Shandaralabayamo, shikiaralabalalabalalabalalabalalabalalabalala. Haleluya. Kianalalabayase. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Oh, tak pernah berakhir, tak pernah. Amin Tuhan. Selalu nyata dalam hidupku. Oh, padamu Yesusku. Mari angkat tanganmu, katakan bersama-sama, tak pernah berakhir, tak pernah. Oh, kasih setiamu. Amin. Dalam hidup kami. Yes. Oh, Yesusku, tak pernah berakhir kasih-Mu. Oh, shalalalayamo. Yesus, Kau segalanya. Yesusku, Yesus, Kau segalanya. Kau segalanya. Oh, Kau segalanya. Engkau segalanya. Kau Bapa yang baik. Sembah, tinggikan namanya. Syukur bagimu Tuhan, kasih-Mu melimpah bagi kami. Penuhi kami Tuhan, urapi setiap jemaat-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang setia. Engkaulah Tuhan. Amin Tuhan. Engkaulah
Sekali lagi katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah, berdaulat atasku, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh, berdaulat atas hidupku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ku berserah penuh. Haleluya, Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan sama-sama mendeklarasikan arti Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Selamat tahun baru tahun 2023. Puji Tuhan. Tahun ini gereja kita ini diberikan tema oleh Tuhan Yesus Kristus melalui hambanya Pak Niko, yaitu tahun 2023 adalah tahun bangkit dan jadi pemenang. Jadi kita menjadi pemenang itu dasarnya adalah apa yang Tuhan Yesus telah lakukan buat kita semuanya. Amin. Bukan melalui apa yang kita lakukan dari awal, tapi dari apa yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu melalui kayu salib, supaya kita yang percaya padanya kita berhidup dalam kelimpahannya. Amin. Baik hidup, bahkan hidup dalam kelimpahannya itu. Jadi hari ini saya mau sampaikan untuk menjadi pemenang syaratnya adalah kita harus mengerti dasarnya adalah salib. Jadi apa yang Tuhan Yesus telah lakukan. Jadi hari ini saya mau menyampaikan dulu adalah bangkit. Jadi apa yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib supaya setiap kita itu mempunyai hidup. Amin. Dan itu kita harus bangkit dulu. Amin. Dan judulnya hari ini adalah bangkitlah dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Nah, ini kita baca di Efesus 5 ayat 8, 10, dan 14. 1, 2. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Anak terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Amin. Jadi ini
Rasul Paulus itu berbicara kepada jemaat di Efesus. Nah, khususnya mereka itu adalah orang-orang yang sudah lahir baru, seperti kita semuanya. Ada orang-orang yang sudah percaya Tuhan sebagai juru selamat dan Tuhan kita, maka kita lahir baru. Amin. Jadi Roh Kudus ada di dalam kita. Nah, ini penting. Jadi dengan kata lain, sebenarnya kita itu dilahirkan oleh Roh. Waktu kita percaya dengan Tuhan Yesus adalah juru selamat kita dan kita dibaptis, maka kita terima Roh. Jadi sebenarnya kita tuh lahir baru dari apa? Lahir dari ciptaan Roh Allah. Amin. Nah, ini serupa dengan ada kesamaan dengan seperti Tuhan Yesus lahir, yang mana Roh Allah menaungi rahimnya Ibu Maria sehingga dan melahirkan dari rahim Maria, sehingga dia lahir sebagai manusia. Demikian juga kita lahir baru itu oleh Roh Allah dan kita jadi manusia baru. Jadi kita saat ini adalah mempunyai dua manusia di dalam hidup kita, manusia lama dan manusia baru. Maka itu judulnya adalah kita harus bangkit menjadi terang. Ya, jadi manusia lama kita itu apa? Itu kita mempunyai dua sifat. Kita mempunyai sifat manusia lama, yang mana itu punya iri hati, terus juga serakah, ya, mementing diri sendiri. Itulah unsur utama daripada semua kekacauan. Dan juga dari situlah juga kita hidup dalam duniawi, percabulan, hawa nafsu dan segala macam. Jadi kalau kita masih hidup di dalam manusia lama, itu pasti berbuat dosa. Amin, pasti berbuat dosa karena asalnya memang begitu. Apalagi kalau iblis itu menguasai manusia lama kita, pasti berbuat dosa. Jadi sulit untuk tidak berbuat dosa, pasti berbuat dosa. Amin. Tapi sebaliknya, kita ini juga lahir baru, mempunyai keturunan yang rohani juga. Ya, jadi kita hidup dalam Kristus, hidup dalam terang. Kalau dalam terang itu kita mempunyai keadilan, kebaikan, kebenaran. Ya, nah itulah yang Tuhan berikan kita ciptaan baru, sifat-sifatnya. Dan kita melakukan semua kebaikan, keadilan. Ya, jadi di dalam Kristus, manusia lama, manusia baru, manusia kita tidak bisa berbuat jahat. Amin. Karena kita hidup dalam terang. Maka itu dikatakan oleh Paulus, setiap kita itu harus bangkit dari antara orang mati. Orang mati itu siapa? Manusia lama. Nah, inilah kuncinya untuk supaya setiap kita jadi pemenang. Kita harus jadi manusia baru dulu. Tanpa jadi manusia baru, kita tidak bisa menang. Amin. Dan selalu masalah-masalah ada, tantangan ada, termasuk iblis selalu ingin supaya kita mati. Amin. Karena Yohanes 10 ayat 10 apa? Iblis datang curi, membunuh, membinasakan. Sebaliknya Tuhan datang memberi kita hidup dan kelimpahan, yaitu hidup dan pemenang. Amin. Jadi penting dari kita satu-satunya untuk jadi pemenang harus menjadi manusia baru. Caranya gimana? Cara Allah itu berurusan dengan manusia lama, Pak. Disalib manusia lamanya. Manusia lama harus mati. Tidak pilihan, harus mati. Seperti kata saya. Cara Allah berurusan dengan manusia lama kita adalah dengan menyalibkan manusia lama kita bersamanya. Jadi apa yang keluar dari kematian bersama Kristus hanyalah hidup kebangkitan Tuhan. Jadi kalau kita secara iman, ya, kita waktu dibaptis selam, berarti kita itu dibaptis mati bersama Kristus dan kubur bersama Kristus. Amin. Seperti dikatakan di Roma 6 ayat 3 dan 6 dikatakan demikian. Kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi keselamatan itu ya ada dua aspek.
Satu, supaya apa? Kita selamat dari dosa. Yang kedua adalah kita putus pembebasan dari berbuat dosa. Caranya gimana buat putus dari pembebasan dosa? Satu-satunya cara adalah manusia lamanya harus mati. Tanpa itu, tanpa ada manusia baru dalam hidup kita, kita kalah. Amin. Jadi kuncinya untuk jadi pemenang, kita harus matikan manusia lama. Caranya gimana? Salib. Tidak ada cara lain. Amin. Dan tidak ada cara lain. Hanya satu-satunya. Nah, itulah pernyataan Tuhan. Maka itu Tuhan datang menyalibkan diri sendiri supaya kita seperti dia disalib, mati. Tanpa itu, tanpa ada manusia baru, kita tidak bisa menang. Jadi apa yang kita lakukan itu dasarnya dari apa yang Allah atau Tuhan Yesus lakukan. Mulai dari situ menjadi manusia baru dan bergerak bersama Dia. Ya, jadi jangan kita dibodohkan oleh iblis seolah pakai kekuatan kita, kerohanian kita, seolah-olah kerohanian kita. Padahal itu pikiran kita yang masih lama, pikiran kita masih kuno. Kita dibohongi oleh iblis, pakai kekuatan kita, lakukan ini, lakukan itu. Itu akhirnya ke hukum Taurat kembali lagi. Kita ini di periode kasih karunia Tuhan. Kita harus berhasil dari mulai apa yang Tuhan Yesus lakukan, bukan dari apa yang sebelum kita lakukan. Amin. Ini dasarnya untuk jadi umat pemenang. Ya, jadi penting untuk itu. Jadi kematian manusia lama itu berarti kematian daripada si siapa? Aku. Karena aku kan balik lagi, aku itu apa? Egois, iri hati. Itu harus mati. Sedangkan perjanjian baru, kasih, memberi. Ini dua hal yang kontradiktif. Amin. Jadi kalau kita masih egois, masih lama kita, aku, penting diri aku, kita tenggelam oleh kerajaan iblis. Kita masih di dalam kerajaan iblis. Maka itu harus dikatakan bangkit dari antara orang mati. Amin. Ini kuncinya dari pemenang. Ya, saya pun juga sudah lama ditipu oleh iblis dalam hal ini. Kita belajar Alkitab, mau coba melakukan firman Tuhan dengan kekuatan sendiri, berbuat baik dengan kekuatan sendiri, semuanya kita sendiri. Supaya apa? Kita diakuin di hadapan Tuhan. Kita dibenarkan Tuhan. Nah, saya kasih tahu, Yesus apa? Kebenaran. Tanpa kebenaran Yesus, semua itu nggak ada gunanya. Maka itu kita kasih karunia. Karena kita tidak ada orang manusia yang benar. Tidak ada orang manusia yang bisa dihadap benar. Maka dia Yesus datang mati. Dialah jalan kebenaran hidup. Ya, jadi kita nggak bisa bilang, aku melakukan sesuatu yang baik, aku melakukan sesuatu yang benar. Itu agamawi. Tapi kita Kristus apa? Kita berserah. Tuhan sudah lakukan. Jadi kita nggak usah. Oke, apa yang sudah lakukan? Berserah. Hidupku bukan aku, Yesus yang hidup. Nah, inilah kunci daripada kita jadi umat pemenang. Saya pun juga salah dulu. Ayo, pakai kekuatan sendiri, pikiran kita sendiri, belajar firman Tuhan. Akhirnya kita terkutuk oleh hukum Taurat. Amin. Kita pikir, kenapa zaman dulu orang Farisi masih tetap tidak mengenal Yesus, mengenal Allahnya? Karena dia pikir dia benar, belajar firman, paling mengerti firman. Tapi dia pikir dia benar. Padahal dia sudah tidak ada orang satu pun yang benar. Amin. Nangkep? Jadi ini yang kita pikir, kita harus bangkit. Jangan lagi melakukan sesuatu pakai tenaga kita. Dari kemenangan yang Tuhan Yesus lakukan. Yaitu apa? Di kayu salib. Jadi salah satunya manusia lama kita harus mati. Nah, Allah telah memberikan Kristus kepada kita untuk jadi hidup kita. Tuhan ingin menghancurkan manusia lahiriah supaya manusia batiniah memiliki jalan keluar, dibebaskan dan menjadi kehidupan kita dan menjalani dan yang menjalani hidup kita. Jadi gini, kita mesti mengerti Allah itu untuk menyelamatkan kita diberikan apa? Anak yang tunggal. Supaya apa? Kita hidup. Jadi kata lain,
Yesus itu jalan, Yesus itu kebenaran kita, Yesus hidup kita. Jadi apa? Ada kehidupan di dalam kita. Nah inilah yang Tuhan bicarakan. Hidup itu yang harus keluar. Manusia baru kita harus keluar. Inilah yang powerful. Inilah yang takutin setan. Tanpa itu, manusia baru kita keluar, kita tidak bisa menang. Kita pikir kita hebat. Kita pikir kita bisa lakukan apa yang kekuatan kita. Kita pikir kita pendeta atau ini yang teologi yang kuat. Kita pikir kita bisa. Tidak. Inilah kasih karunia Tuhan. Amin. Kita harus mati di hadapan Tuhan supaya manusia baru kita keluar. Ya, seperti dikatakan di Yohanes 12 ayat 24 ya, baca sama-sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah, ini penting, mesti ngerti. Jadi kita itu waktu firman ditaburkan, firman itu apa? Benih. Itu ada di dalam hati kita. Amin. Yesus adalah firman. Itulah kehidupan. Nah, kalau kita, manusia lama kita, ego kita, wah, makin kuat, Roh Kudus itu lemah lembut, dia diam. Tapi kalau kita mulai bersama Tuhan, Tuhan, semuanya aku hidupku, bukan aku hidup lagi. Nah, kehidupan kita itu mulai bertumbuh. Amin. Tanpa itu kita beragama doang. Ngerti beragama doang? Saya itu juga nggak ngerti beragama doang. Beragama Kristen. Kita pikir berlakukan satu baik itu sudah benar. Padahal apa yang kita lakukan dalam hati kecil kita itu mementingkan diri supaya dianggap pendetanya hebat, supaya kita orangnya kudus, suci dan segala macam. Intinya hati kita itu mementingkan dia sendiri. Nah, Tuhan mau, matilah engkau yang masih lama. Amin. Ini yang Tuhan mau. Tanpa itu kita tidak bisa menjadi umat pemenang. Kita diuntel-untel sama setan. Apalagi tahun 2023 ini. Ya. Jadi untuk itu biji, tahu kan? Kalau tidak jatuh, luarnya terkupas, dia tetap satu biji. Dia maunya terus terkupas, baru tumbuh. Untuk terkupas itu diperlukan apa? Tekanan, himpitan. Maka itu di tahun 2023 dunia bilang sesuatu tidak baik. Itu juga membuat kita apa? Tekanan. Supaya apa? Setiap tekanan itu kita melihat ke atas. Kalau tidak, kita belagu. Betul nggak? Kita ini orang belagu. Lihat ya sejarah ya, ada kitab ya. Setelah bangsa Israel menangkan Jericho, setelah itu apa? Selanjutnya di kerajaan kecil Ai, dia kalah. Itu manusia. Dia belagu manusia. Maksud saya kita semua belagu. Maka kita belajar dari itu kan. Kita tuh sombong. Karena kita ada manusia lama, kita sombong. Itu harus mati. Semuanya harus hati. Maka kita harus coba melihat ke atas. Dan melihat ke atas, satu-satunya apa? Tekanan, susahan. Baru kita Tuhan. Sama juga, saya kan juga sama. Saya pasti pengusaha. Saya mau sesuatu kan untuk, wah, aku hebat. Nggak ada orang tua saya nggak nolong saya, tapi saya semua begitu. Padahal Allah bilang apa yang aku punya, kau punya. Inilah kasih karunia. Kita maunya apa? Seperti saya dulu. Saya usahakan. Saya. Bukan kalian bantu saya, bukan papa saya, bukan orang. Saya. Padahal papa saya bilang apa? Apa aku punya, kamu punya. Amin. Nanti ini. Nah inilah manusia lama kita yang ego, belagu. Adam kan belagu kan? Jangan makan buah ini. Dia bilang enggak, aku makan. Supaya apa? Aku nggak mau dengerin kamu, aku cara sendiri. Itu kan Adam, betul nggak? Nah kita juga turunan Adam kan, Adam pertama. Kita lahir baru, Adam kedua. Nah sekarang kita ada dua keturunan dalam hidup kita. Tuhan dah bangkit dari dalam hati. Karena Adam pertama keturunan manusia mati.
Amin. Nah, inilah yang Tuhan pesan pada kita tahun 2023 ini. Memang tidak baik dari tahun lalu, ya. Justrulah ketingkat matian kita, itulah kita semakin bertumbuh seperti biji itu, ya, biji benih itu. Biji benih itu kulit luarnya harus pecah, harus ada tekanan, harus ada sehingga dalamnya keluar yang hidup, yaitu Pak Kristus yang hidup dalam kita. Amin. Jadi inilah kita, maka itu kita harus berharap di mana tekanan kita susah, kita hadap ke atas, cari Tuhan. Tuhan, tolong aku. Tuhan, aku mengharap kepadamu. Ya, siapapun tadi firman Tuhan, kok kita berharap pada Dia, Tuhan tidak akan mengecewakannya. Amin. Nah, inilah yang Tuhan mau. Supaya apa? Kita ini anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru, ada perbedaan dengan dunia. Apa yang Allah kamu lakukan? Beda. Aku anak Tuhan. Temanya juga challenging, tantang. Masa sih? Tapi kalau kita mengerti rancangan Tuhan, rencana Tuhan, ngerti kebenaran firman Tuhan, kita akan bangkit. Kunci dari pemenang itu adalah kita harus mati manusia lama kita, yang bangkit manusia baru kita. Amin. Kita lihat Paulus kenapa bisa bicara ini. Dia kan juga lihat pengalaman dia, kan kita tahu dari baca kita. Begitu dia banyak aniaya, banyak tantangan, dihempas, dianiaya, ya. Tapi dia selamat dan hidup. Dia berkata apa? Di mana aku lemah, disitulah aku kuat. Dan dia bicara apa juga? Aku selalu membawa kematian Yesus Kristus supaya aku mengalami kebangkitannya. Demikian juga kita, semua Tuhan pesan supaya setiap kita itu membawa kematian Tuhan Yesus. Ya, saatnya itu kita berpesan, aku mati bersamamu dan aku bangkit bersamamu. Disitulah kita mengalami kuasa Tuhan. Nah, ini sebenarnya pengalaman saya. Semakin kita, saya dulu nggak ngerti ini, bukan saya cerita. Saya itu banyak pengalaman berusaha mengerjakan apa yang kita usahakan sendiri. Sampai akhirnya saya nggak ada cara lain, satu-satunya saya cari Tuhan. Karena saya paling pendeta, ya. Bicara pendeta lalu cari ke atas. Tuhan, gimana aku ini hidup? Aku malu kalau aku ini. Nah, itu Tuhan kasih pengertian. Ya, sehingga itu apa? Setelah kita ngalamin kuasa Tuhan, kita ngalamin kasih Tuhan, hidup kita diubah oleh pengalaman-pengalaman yang gak enak ini. Amin. Kita ngalamin Tuhan luar biasa, Tuhan sungguh mengasihi aku. Dan kita bisa ngalamin bukan hanya kebenaran firman aja, tapi ngalamin kebenaran fakta bahwa Tuhan tuh hidup, Tuhan tuh baik, dan Tuhan dahsyat. Nah, ya kita berubah semakin lebih rohani. Kalau kita bicara lebih rohani itu apa? Takut. Jadi aku juga takut. Waktu lebih takut dengan Tuhan, dia tahu Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu hidup, Tuhan itu dekat dengan saya. Semakin kita mengalami, makin takut. Amin. Nah, itulah namanya hidup. Tanpa itu kita sembrono aja hidupnya. Karena saya dulu sembrono. Kita ngalamin takut, nggak berani sembrono. Ya, nanti saya jelasin lagi. Jadi tahun 2023 tahun yang dari dunia bilang tahun yang kurang baik atau tidak baik dari tahun. Tapi kita percaya rencana Tuhan itu baik pada kita. Kalau kita berharap dia pasti kita berhasil. Jadi kita harus berhasil dari kemenangan Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan menang, kita berhasil dari kemenangan Tuhan. Bukan kita kerja sendiri, tapi dari kemenangan yang Tuhan Yesus telah lakukan. Amin. Yaitu apa? Kita harus mati manusia lama kita. Oke. Kematian bersama Yesus di kayu salib itu adalah kematian yang berkepanjangan. Sehingga kita berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah,
ini sesuatu, dari mana kita mati itu bukan mati sekali terus besok bangkit lagi melakukan dosa lagi. Yang Tuhan mau bicarakan, kamu udah mati, forever mati. Jadi sama juga, ini yang Tuhan, ini yang iblis ingin coba lakukan pada kita supaya kamu turun aja dari salib. Tapi Yesus juga turunnya dari salib, kan kamu Yesus Mesias, manusia aja sama. Setan, kamu turunnya ngapain pikul salib? Ngapain kamu nyalibkan diri sendiri? Nah, kalau kita lihat di gereja, ini banyak yang akhirnya orang lepas dari menyangkal diri sini, lepas dari mikul salib. Tahu kan? Banyak. Termasuk hamba-hamba Tuhan. Banyak. Nah, nggak tahan. Ngapain? Jadi intinya adalah, kalau kita berasa itu dunia, ya, dunia, kalau kita bergaul sama dunia dulu ya, saya ini sangat duniawi. Kalau teman-teman kita itu masih senang bergaul sama kita, artinya apa? Kita belum berubah, betul? Tapi kalau sudah mereka, contoh kita nggak senang lagi bergaul sama mereka, dan mereka juga lihat, ini udah bukan kelompoknya gitu, udah nggak enak, itu berarti kita ada perubahan. Ngerti maksudnya? Nah ini yang maksudnya. Jadi kalau kita nggak kuat dengan lingkungan kita, terus kita bilang, ya sudah aku balik lagi kepada mereka lagi, itu namanya setan terus turunin kita dari salib. Yang mengerti katakan amin? Amin. Nah ini kita lihat banyak yang begitu, ya. Nah maka itu dikatakan di Matius 16 ayat 24 berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Ini syaratnya untuk ikut Yesus, yaitu menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi dua syarat ini penting, harus menyangkal diri, ya, memikul salib. Jadi menyangkal diri itu apa? Dikatakan sini, menempatkan kebenaran di atas segalanya. Jadi kalau Tuhan Yesus itu datang, dia seorang hamba, seorang Allah, dan dia turun, ya, menjadi seorang hamba yang dari manusia dan akan mati di kayu salib. Nah itu sebenarnya kebenaran yang Allah ingin lakukan supaya anaknya tunggal itu mati di kayu salib menebus dosa-dosa umatnya. Karena upah dosa harus apa? Mati. Ya, jadi dengan kata lain ini kebenaran. Ya, itu yang harus kita lakukan juga, kebenaran itu yang Tuhan mau supaya setiap kita itu menyangkal diri, ya. Yang kedua, memikul salib. Nah kalau kita tahu, ya, kita hidup itu bukan kita lagi yang hidup, berarti setiap perbuatan, tiap langkah-langkah kita harus menanyakan, berdoa atau berbicara pada Roh Kudus. Apa yang harus kita lakukan? Jadi dasarnya atau termostatnya, parameterannya adalah apa? Damai sejahtera. Selama kita damai sejahtera, jalan terus. Ya, ada yang kita langsung mungkin, saya banyak kan kalau mimpi kasih Tuhan ini. Terus kita ngecek, benar nggak benar. Ada yang kita nggak tahu, dua pun juga nggak tahu jawabannya apa. Ya, nah sekarang kita belum sempurna. Doa. Tapi kita lakukan, oke, buat kita ini. Tapi selama kita jalanin, damai sejahtera ada, kita berarti on track, benar. Tapi kalau jalannya tidak damai sejahtera, berarti ada sesuatu yang salah. Jadi itulah yang namanya mikul salib. Kita nggak bisa lagi cara kita sendiri. Amin. Apalagi di tahun yang susah ini, tanya Tuhan, tanya. Amin. Tanya kan nyetir mobil bisa nanya, bicara. Allah kita kan ada dalam kita, itu Bapak kita. Tanya, nggak harus mata, nanti tabrakan. Ngomong aja. Jadi kita nggak perlu terlalu itu. Ya, seperti Bapak anak roh ada di sini, ngomong aja. Amin. Dia nggak usah di 4 orang juga ini saya berdoa, nggak perlu juga begitu kan. Ngomong aja, apa adanya aja kita memang belum sempurna,
doa. Amin. Dan kita ngalamin. Nah, yang saya pernah ngalamin pribadi saya, sampai saya kaget, aku kok orang berdosa ini kok Tuhan perhatiin aku. Bahkan dia lakukan saya bilang, itu yang buat kita nangis. Amin. Amin. Tuhan ampuni aku. Tuhan tuh baik. Akhirnya kita bilang, Tuhan, akhirnya kita nggak berani lagi buat dosa. Jadi ini yang free will. Tuhan kehendak apa? Intinya adalah mulainya kasih. Kita mengasihi dia karena dia mengasihi kita lebih dahulu. Amin. Mengikut Yesus, selamat, keselamatan itu gratis. Amin. Tapi kalau bicarakan mengikut Yesus, itu biaya semua yang kita punya. Costnya everything. Amin. Jadi kata lain, kalau kita mulai mengikut Yesus, seperti murid-muridnya kita lihat 12 murid itu, dia tinggalkan semuanya. Nah, waktu itu saya nggak gitu ngerti. Masa Tuhan aku tinggalkan, aku makannya apa? Saya juga pernah ngomong gitu, mikir. Ngerti nggak? Saya juga mikir, saya usaha, masa saya tinggal, nggak bisa terima lah gitu. Jadi sebenarnya, kita harus berserah. Kalau memang kita harus jadi full timer, pendeta. Kalau tidak ya tidak. Karena kita pun di sekuler Tuhan juga kerjakan Tuhan. Apa yang kita kerjakanlah seperti untuk Tuhan. Kolose 3. Jadi apa yang di mana itu 7 gunung itu bidang-bidang itu Tuhan mengizinkan supaya apa? Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Supaya tema ini di kerjaan kita dinyatakan bahwa Tuhan hidup. Tuhan yang Tuhan jadi pemenang. Amin. Nyata menjadi saksi. Amin. Jadi ini penting. Jadi kita berserah. Manusia lama mati. Kenapa saya bilang Tuhan, aku ini makan apa kalau misalnya? Karena saya lu tanya. Ya, berserah semuanya. Makanya saya nggak bisa terima. Kalau nggak bisa terima tuh saya pendam terus nggak ada sesuatu yang pewahyuan ada lagi di situ. Tapi saya, ya Tuhan, kehendak-Mu lah. Ada bahwa yang baru Tuhan nyatakan. Nah ini yang kita perlu, ya. Jadi kalau kita udah berserah sama Tuhan bukakan. Jadi intinya maksudnya apa? Kalau kita berserah pada Tuhan, jadi kita yang apa yang kita punya itu kita serahkan. Jadi karena apa? Hidup kita itu kan egois, mementingkan diri sendiri, dan duniawi apa? Keserakahan. Amin. Nah, kenapa kita nanya aku hidupnya gimana? Karena kita merasa ada hati kecil kita masih ada hidup yang serakah, materi. Amin. Dan kita ada sesuatu yang dalam hati kita nggak kurang percaya sama Tuhan Yesus yang Dia adalah penyedia. Tapi kalau kita sudah mulai mengerti, percaya sepenuhnya, ya Tuhan punya mula segala sesuatunya. Maka itu kan kembali lagi kalau kita hidup dalam manusia baru, kita hidup dalam kebenaran, kebaikan, keadilan. Bagaimana kita bisa bilang kebaikan kalau kita memberi aja nggak bisa memberi? Tapi kalau kita bisa memberi, Tuhan ini semua dari Engkau, aku memberi. Amin. Nah inilah yang Tuhan mau kita anak-anaknya supaya menjadi umat pemenang harus melalui kematian manusia lamanya. Amin. Nah, Roma 8 ayat 17, 1-2. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi di sini penting ada dua hal untuk memiliki warisan dan menerima warisan. Ada dua hal yang kita perlu imankan. Yang pertama adalah kita harus percaya, ya, bahwa ada warisan untuk kita. Amin. Harus percaya dulu, ya. Jadi kalau dulu perjanjian lama Allah berjanji kasih warisan itulah Kanaan, tanah perjanjian. Nah perjanjian baru itu Allah memberikan apa? Warisan kepada siapa? Yesus Kristus, karena Dia pemenang. Tetapi kita yang percaya dalam Yesus Kristus
Jadi anak-anak Allah, kita pun berhak mendapatkan warisan itu sesuai dengan janji-janjinya firman ini. Amin. Jadi bukan kita yang berhak, bukan kita yang memiliki ini, tapi Yesus Kristus memiliki ini. Karena dia menang. Nah, kita yang percaya pada dia ikut serta menjadi ahli warisnya. Amin. Ya, sekarang pertanyaannya, perjanjian lama adalah tanah Kanaan, perjanjian. Kalau warisan kita di mana? Perjanjian baru, kerajaan surga. Nah, ini yang sesuatu yang tidak mudah. Ya saya dulu juga tidak mudah menerima. Apa benar sih? Apa benar sih? Jadi kerajaan apa? Surga apa? Apa yang Allah punya? Kita punya. Amin. Maka itu ada kisah cerita tentang si bungsu dan si sulung supaya kita mengerti bahwa apa yang aku punya, kata Allah, engkau punya. Itulah kerajaan Allah. Nah, waktu itu saya nggak gitu asa Tuhan, gitu ininya siapakah aku? Nah, inilah yang saya bilang kita harus mengucap syukur. Hati yang berlimpah itu bisa mengucap syukur. Siapakah aku Tuhan? Mengucap syukur. Itulah yang kelimpahan, hidup kelimpahan. Kalau enggak, kita bilang ya emangnya begitu. Ya emang harus begitu dong. Ya kan? Bapak yang harus begitu dong. Nggak bisa ucap syukur. Tapi kita lihat, Tuhan siapakah aku ini? Sampai aku jadi anakmu, segala yang surga milikku. Nah, kita tidak percaya nggak? Halo, percaya apa tidak? Yang percaya katakan amin. Ini penting. Sebab kalau tidak, ya semuanya kan cerita, hanya sekolah, hanya sekedar cerita, bukan fakta. Amin, itu iman. Luar biasa, bukan? Segala sesuatu yang Tuhan punya, kita punya. Itu yang ini yang di luar jangkauan kita. Nangkep? Inilah kasih karunia Tuhan. Kau sungguh luar biasa. Kalau enggak, kalau kita waktu Desember kan saya ceritain kasih firman bahwa segala ciptaan itu alam semesta, ya itu ada berapa bintang ya? 200 miliar triliunnya bintang. Dia yang ciptakan semuanya. Nah sekarang bumi ada manusia kayak kita ini, dia harus mati buat kita. Itu kan di luar. Ngerti nggak? Bahwa kita ini luar biasa. Kenapa? Saya juga nggak ngerti. Kenapa kasih Allah begitu besar pada kita? Dan inilah yang misteri terbesar dalam Alkitab. Kok Allah ciptanya itu mati buat kita? Kalau kita mengerti itu luar biasa. Nah, baru kita mau berkorban. Kalau kita nggak ngerti itu, ya kita nggak mau berkorban. Siapa yang mau ngikut Yesus? Penyangkal diri mengikut sehari? Nggak ada. Tapi karena ini kita mau. Ya Tuhan, aku mau. Itulah kasih luar biasa. Ya. Nah, kita bicara yang kedua, itu bicara tentang kita harus bangkit dan mengambil warisan itu. Harus mengambil. Kan kata perjanjian, Tuhan Yesus Allah berjanji, kamu ambil, kamu itu tanah perjanjian. Berapa? Harus bangkit dan ambil. Gak bisa tidak. Nah inilah kita semua umat Tuhan. Janganlah Tuhan berikan aku. Ambil Tuhan. Amin. Ambil warisan yang Tuhan janjikan. Semua kita ambil, kita inilah anakku. Hebat. Inilah anakku. Supaya apa? Kita semua jadi saksi. Umat pemenang. Yang prajurit yang gagah perkasa. Ambil warisan yang dijanjikan. Nah, di Yosua 1 ayat 3, sebelum Allah bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, Allah berkata pada Yosua, apa yang akan Allah janjikan kepada Musa, ya, karena Musa waktu itu sudah meninggal. Apa yang engkau injak, tanah itu menjadi milikmu. Dan ini saya yakinin itu berlaku firman itu kepada setiap kita. Amin. Jadi warisan kita apa? Kerajaan surga. Apa yang Bapak punya, kita punya. Terus apa yang sekarang kita lakukan, kita injek
itu milik kita. Apa yang kita kerjakan, apa yang Tuhan tempatkan kita di tempat itu, usaha kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, itu menjadi milik kita. Bahkan kita akan lebih besar hati itu semuanya. Apa yang kita lakukan pasti beruntung dan berhasil apabila kita terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Caranya gimana? Renungkan firman siang dan malam. Itu janji Tuhan. Nah, inilah tahun yang tidak mudah. Kita harus renungkan firman Tuhan supaya mata kita tertuju pada Allah. Amin. Nah, demikian juga kita lihat waktu bangsa Israel masuk tanah perjanjian, warisan itu dikatakan. Tapi Tuhan, mereka takut karena mereka dengar orang-orang Kanaan itu pernah besar semuanya, takut. Akhirnya apa? Harus si Kaleb menenangkan mereka. Dan mereka, ayo maju, engkau pasti menang. Nah, itulah janji Tuhan. Demikian juga sekarang tahun 2023, engkau pasti menang, maju. Amin. Oke. Supaya kita bangkit dan bangun sehingga Kristus akan bercahaya atas kita, maka kita harus melakukan 3 hal. Mari kita baca Efesus 5 ayat 2 dan 15-17. Hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Jadi ada 3 hal yang ada, benar ada 7 berapa, tapi saya tingkatkan dengan 3 hal utama karena juga waktu. Yang pertama adalah hidup di dalam kasih. Ya. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus yang dulu mengasihi kita. Nah, ini penting. Jadi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Supaya apa? Kasihnya itu dicurahkan ke dalam hati kita, dia datang. Nah, penting kita mengetahui bahwa Allah itu maha kasih tapi juga maha adil. Ya, kita mesti ngerti itu. Jadi manusia karena jatuh dalam dosa, tidak taat, ya, karena tidak berdosanya apa? Karena tidak taat perintah Tuhan, maka itu jatuh dalam dosa. Upah dosa adalah apa? Maut atau mati. Nah, jadi Yesus Allah itu apa? Maha adil. Upah dosa harus ada yang mati. Dan kirim anaknya Tuhan Yesus Kristus mati untuk menebus kita. Amin. Nah, itulah juga bicara tentang kasih. Ya. Nah, di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan juga, ditulis oleh Yohanes. Karena Yohanes tahu ya, bahwa itulah Mesias. Dan dia satu-satunya murid Yesus yang ada di Golgota, melihat Yesus mati. Ya, maka itu dia bisa nulis bahwa itulah begitu besar kasih Allah pada dunia ini. Nah, kalau kita mengerti bahwa Allah itu yang begitu dahsyat, begitu besar, sampai mati buat kita ini siapa? Debu itu, kita mulai dari debu kan, berasal debu, mati buat kita sebagai debu, itu sungguh yang luar biasa. Kalau kita mengerti itu, baru kita mau, ya Tuhan, ya tentunya Roh Kudus juga yang juga membuat kita bertobat supaya kita mengalami kasih Tuhan. Nah, itulah kita berubah dan kata Tuhan, aku mengasihi Engkau. Amin. Nah, sebenarnya kasih itu kita bisa mengasihi Tuhan itu adalah sambutan daripada apa yang Allah telah mengasihi kita. Amin. Jadi kalau kita ngalamin Tuhan, ya Tuhan, aku sudah mengasihi Engkau, itu sambutan. Ya, jadi itu penting. Ya, jadi kalau kita tidak mengerti kasih Allah, makanya setiap tahun kan kita merayakan Natal, merayakan kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus.
kita menyampaikan itu, mengingatkan kembali begitu besar kasih Allah pada kita. Nah, kalau kita mengerti itu, ya, baru kita bisa juga mengasihi Allah. Kalau kita mengasihi Allah, kita baru bisa mengikut Tuhan. Amin. Tanpa itu kita bisa mengikut Tuhan. Tanpa kita mengerti kasih Tuhan, kita nggak ngerti. Kita nggak mau memberi hidup kita pada Tuhan. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, panggilan oleh Roh Kudus juga, satu-satunya yang langkah yang kita lakukan apa? Mempersembahkan tubuh kita. Amin. Satu-satunya. Itulah tanda sungguh-sungguh bahwa aku mengasihi Tuhan. Yaitu apa? Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan apa? Yang kudus, yang berkenan pada Tuhan. Itulah persembahan. Karena Yesus juga mempersembahkan hidup dia, tubuh dia pada Tuhan, kepada Allah untuk menebus kita. Dan kita mengikut Tuhan Yesus, satu-satunya tanda kita mengasihi Tuhan, kita mempersembahkan tubuh kita. Dan hidup kita itu, tubuh kita itu juga, ada diri kita itu nggak sembrono lagi. Aku milik Tuhan. Amin. Nah, mungkin juga anak-anak muda juga sekarang sudah milik Tuhan. Karena apa? Karena papa mama yang suruh. Amin. Tapi kalau Tuhan benar-benar manggil mereka nggak usah disuruh, akan mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang kudus. Amin. Nah, ini saya ngomong supaya kita semua mengerti itu panggilan Roh. Gak bisa kita hanya ya aku mau. Semua ikan kepentingan. Saya juga dulu dibaptis ada kepentingan supaya saya selamat, ada kepentingan supaya saya diberkatin, ujung-ujungnya duit, supaya saya berkatin Tuhan. Tapi kalau sudah lebih dari itu, kita benar panggil, kita benar mau persembahan tubuh. Itu kita beda sama yang dulu. Oh ya, aku pekerja, dulu masih bekerja, persembahan tubuh, ya karena supaya orang enggak melihat saya buat dosa, padahal di belakangnya berbuat dosa. Anggap, tapi kalau kita benar beda. Kita tahu, kita nggak berani karena Tuhan tahu dalam kita. Amin. Nah, inilah yang kematian manusia lama. Kalau tidak, kita masih manusia lamanya, cuma basa-basi doang, itu nggak bisa kita bangkit. Amin. Oke, yang kedua, perhatikan dengan sesama bagaimana kita hidup. Janganlah hidup seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dibicarakan di sini adalah perhatikan dengan sesama, berarti harus teliti, melihat keadaan kita semuanya, sekeliling kita. Kita nggak boleh hidup sembrono lagi. Karena apa? Hari-hari ini adalah jahat. Nah, sama juga ya, kita itu orang Kristen, saya juga mengalami itu. Kita mengerti firman, hari Minggu ke gereja, bahkan doa. Tapi Senin, Jumat lakukan beda. Ya, beda, penuh ketakutan, kekhawatiran, dan macam-macam. Ini harus Tuhan serahkan, harus berani serahkan. Tuhan, aku berharap padamu. Ini bicara iman. Saya kadang gitu juga, khotbah bisa. Seninnya khawatir takut lagi. Ya, akhirnya apa? Kita mengandalkan manusia. Nah, kita harus mulai belajar Tuhan. Nah, bicara iman, percaya sama Tuhan. Harus mulai belajar berserah pada Tuhan. Dan mata kita juga harus kepada atas. Minta Tuhan supaya apa yang kita lakukan itu semuanya itu berdasarkan lihat ke atas. Kita nggak bisa lihat keadaan, karena dalam dunia ini yang kita lihat itu mungkin aja tidak sesuai dengan apa yang temanya. Nanti tidak sesuai dengan temanya. Tapi itulah kita diminta, iman kita harus kita bangkitkan. Percaya. Amin. Di Mazmur 25:15 berkata, mataku tetap berarah kepada Tuhan, sebab ia menguatkan kakiku dari jaring. Nah, di tahun 2023 itu semakin iblis juga tahu tema ini,
dia juga akan coba menjebloskan kita dalam keadaan yang kurang baik. Jadi kita harus mata kita tertuju pada Tuhan, ya. Supaya apa? Karena dikatakan nih, sebab ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Karena dia apa? Tuhan yang mengerti. Ini jaring-jaring dari si jahat ini mencoba menyesatkan kita, mencoba menjatuhkan kita. Jadi mata kita harus tertuju pada Dia, supaya juga mata Tuhan tertuju pada kita. Di Amsal katakan mata Tuhan itu tertuju pada kita untuk apa? Kepada apa? Orang-orang yang berharap pada Dia, yang takut akan Dia. Apa? Supaya apa? Dia akan menunjukkan jalan-jalan yang harus kita tempuh. Jadi kita mau nggak mau harus di tahun 2023 itu ekstra luar biasa, mata kita tertuju pada surga. Minta Tuhan tuntun. Amin. Nah, kalau sampai itu pun juga terjerat, Tuhan keluarkan kita dari jaring itu. Amin. Ya, jadi kita harus ngerti. Nah, hidup ini dikatakan itu kita harus arif. Ya, jangan bebal. Bebal itu maksudnya itu tidak mau berubah, sok pinter, berdebat terus. Nah, kita mesti ngerti keadaan manusia lama kita sesungguhnya seperti apa. Nah, termasuk saya dulu ngalamin hal yang sama. Kita mengerti firman Tuhan, ya, mengerti, tapi belum tentu kita bisa jalanin ya. Ya, kalau tanpa Roh Kudus pimpinan. Jadi banyak kalau saya lihat, termasuk saya, lingkungan saya juga, mencari firman itu untuk apa? Membenarkan apa kelakuan dia. Amin. Ngerti saya ngomong apa? Pasti ngerti lah ya. Nah, saya ngalamin hal sama juga. Maka itu orang-orangnya ini sukanya apa? Di bed. Jadi orang suka di bed, kembali lagi harus menyangkal diri. Kebenaran Tuhan ya kebenaran Tuhan, jangan menyangkal diri. Sekarang pun juga banyak populernya tentang ketidakbenaran, terutama apa? Orang tidak mau memberi perpuluhan, misalnya persembahan, sulung. Dia cari ayat untuk dibet. Pokoknya gue nggak mau ngasih, ya kan? Nah, apapun. Nah, sekarang dunia tuh begitu, termasuk pendeta begitu juga. Berdebet bahwa itu perjanjian lama. Dia nggak ngasih. Pendeta pun juga begitu. Saya bilang ini, tapi saya bicara kebenaran. Kita taatin aja. Tidak mudah untuk melakukan, ya Tuhan, aku lakukan. Tidak mudah. Maka itu minta Roh Kudus tuntun kita supaya kita taat pada Tuhan, sama kebenaran firman Tuhan. Amin. Supaya manusia lamamu mati, yang bangkit manusia baru. Baik lagi, untuk menang hanya satu, Yesus mau nyalibkan kita, manusia lama kita bersama Dia, supaya manusia baru ada dalam hidup kita bangkit. Nah, itulah kemenangan. Amin. Jadi kita jangan akan selalu pakai kekuatan kita sendiri, pakai kekuatan yang Tuhan Yesus telah lakukan. Amin. Kerjakan dari keberhasilan Tuhan Yesus. Ya. Oke, yang ketiga, akhir, janganlah bodoh, tetapi usahakanlah supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Nah, kita mesti mengerti apa yang Tuhan bicarakan melalui hamba-hamba Tuhan, melalui pendeta-pendeta dan semua. Sebenarnya itu yang Tuhan mau menyampaikan kehendak Dia. Amin. Dan kita mesti percaya tema yang diberikan untuk tahun 2023 pada gereja kita itu, bangkitlah jadi pemenang. Itu sebenarnya kehendak Tuhan. Kita mesti percaya itu. Kalau tidak, kita hanya sekedar cerita. Kenapa saya ngomong gitu? Ini saya ngikutin juga. Ini saya bersyukur kita itu di bawah Paniko. Tuhan itu berikan dia tema dan dia konsisten setiap tahun berikan tema. Dulu saya bisa ngomong gini karena dulu saya juga masuk kiri masuk kanan, ya kan? Tapi setelah itu saya mulai bertobat, mulai ikutin dan coba saya ini benar nggak sih, benar nggak? Itu ada perubahan saya ada mengalami perubahan dan saya ngalamin apa tema-tema itu.
Jadi kata lain, tema ini kalau kita tidak aminkan, ya tidak terjadi apa-apa. Nangkep? Jadi kalau kita mau menang, bangkitlah jadi pemenang. Dan tema ini adalah untuk tema gereja kita. Amin. Ya, untuk mengerti kehendak Tuhan itu dikatakan di Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Jadi menjadi serupa. Jadi itu bahasa Latin yaitu kita tuh dilumerkan. Apakah oleh apa? Pengalaman hidup. Dia pengalaman hidup kita ini yang melumerkan pikiran kita. Kalau wah susah atau sesuatu yang duniawi, dari duniawi dicetak dari duniawi. Tapi kalau kita bicarakan surgawi, menjadi rohani. Nangkep? Nah ini ya kita diminta supaya berpikir yang di atas. Sebab yang di dunia itu dikatakan di 1 Yohanes 2:16 itu apa? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu berasal dari dunia. Dan kalau kita lihat, ini yang saya lihat ya, pengalaman saya sampai hari ini. Saya itu dari ateis menjadi Kristen karena istri sudah perlu gak dibaptis, mau mati nanti baru tua baru dibaptis, ada biaya juga. Satu. Kedua, saya pikir ya lumayan kan, kasih 10 dapatnya 100. Nggak lebih dari itu. Saya pikir itu nggak lebih dari itu. Benar, saya ngomong apa adanya. Jadi semua pentingan. Nggak lebih dari itu. Semua itu duit. Ujung-ujungnya itu duit, kecelakaan. Nah, inilah yang keangkuhan hidup. Sampai ini saya lihat jahat sekali. Kita lihat kehidupan kita, sekeliling kita. Banyak kita lihat. Akhirnya apa? Mereka tetap. Jadi saya dari ateis menjadi Kristen agamawi. Tetap masih hal ini terjadi. Keangkuhan hidup, keinginan mata, daging apalagi enak gitu, nggak bisa lepas. Kecuali harus disalib. Yang ketawa nanti saya ngomong apa. Ya, jadi itu yang memang kita sampai Tuhan inilah aku. Maka itu ya kita ya selalu apa? Saya dulu ya jatuh dalam dosa, minta ampun, nyesel. Nah kenapa nyesel? Kenapa nyesel? Karena hati kita itu ada Kristus, ada pikiran Kristus. Pikiran kita di sini pikiran setan, masih pikiran lama, manusia lama, betul? Maka itu harus diperbarui pikirannya. Jadi hati kita, aduh, aku malah sesuatu lebih baik. Tapi pikiran kita semua sesuatu yang najis, nafsu, serakah. Betul? Betul atau tidak? Maka itu harus mati masa yang lamanya. Akhirnya apa? Jatuh dosa lagi. Terus kok gini aja, kok mau berbuat dosa yang seperti itu? Apa? Nggak enak punya, memalukan misalnya. Betul? Ayo, ngaku Tuhan. Saya rasa semuanya tahu. Nah itu yang Tuhan mau berubah pikirannya. Kalau enggak, terus begitu, nyesel. Amin. Ngerti maksud saya apa kan? Hati kita bilang, aku mau buat baik, jadi orang baik. Pikirannya terus najis, nafsu, serakah, jahat, bentrokan. Tapi Tuhan tidak bisa nih, gelap atau terang menjadi satu, nggak bisa. Harus mati. Satu-satu disalib. Ya, tangkap ya, saya ngomong apa, cukup ya. Nah itulah saya bilang, kita itu baru bilang, Tuhan siapakah aku ini Tuhan? Kalau sampai pakai aku, memberkati aku, kita kata Tuhan syukur. Anggap Tuhan itu baik. Amin. Maka itu dikatakan di Matius 4 ayat 4, makanan itu apa? Bukan hanya roti aja, setiap firman yang keluar. Jadi kita hidup itu nggak bisa hanya nggak baca firman, baca firman. Karena firman itu yang menguruskan kita, menguatkan kita, mendewasakan kita. Semakin keras
makanan firman yang keras itu, semakin kita mulai dewasa. Nah, kadang-kadang itu kalau saya lihat, kan saya khotbah gini saya lihat juga kan, kadang saya keras dikit, jas, wah, minggu depan nggak datang ya. Bukan Jumat aja, ya, kerja juga sama, ada juga gitu, terus keluar nggak jadi, nggak apa-apa, ya kan? Tapi ini kebenaran. Kita harus mengerti siapakah aku ini Tuhan. Kita ucap syukur sama Tuhan. Ya, jadi perlu pelan-pelan dia harus makan keras dan mulai supaya yes itu memang aku. Jadi kita nggak perlu pura-pura di depan Tuhan. Ya, oke. Saya rasa itu dulu. Ya, sebab tanpa diperbaharui ya, pikiran kita yang di otak sama di hati konflik terus masalah. Kalau di Kristus beres sama pikiran Kristus di kepala, pikiran Kristus di hati. Makanya dia bilang berpikir di dalam hati. Kalau itu saya nggak ngerti kenapa kita orang Kristen berpikir di dalam hati, betul kan? Ya kan kalau nggak berpikir dalam otak gitu kan, lihat Alkitab. Saya baru ngerti gitu. Ternyata juga banyak yang ngertinya. Ya. Jadi ada Roh Kudus ada dalam hati kita. Dia bicara, jangan kamu. Ini. Tapi otak kita bilang enggak begitu. Mataku lihatnya gini, enggak gitu. Ini yang masalah. Jadi satu-satu itu bilang ya sudah, aku salib kamu. Amin. Puji Tuhan yang baik. Mari saya undang para hamba Tuhan Jemaat Kudus. Bapak, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Saya percaya Tuhan, firman-Mu Tuhan akan pergi dan telah disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan melaksanakan semua kehendak-Mu dan kehendak-Mu terjadi dalam kehidupan setiap umat-Mu yang mendengarkan firman ini. Mereka akan bertumbuh Tuhan, firman akan bertumbuh dalam hati mereka dan firman-Mu akan berbuah dan buah itu besar, banyak dan tetap Tuhan dan setiap kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bentar lagi kami Tuhan dari jemaat kudus ya Bapa, biar Engkau Tuhan menguduskan setiap kami Tuhan, mengampuni semua dosa-dosa kami, kesalahan kami Tuhan, supaya Tuhan setiap kami Tuhan layak di hadapan-Mu melakukan perjamuan kudus ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Amin. Hidupku mengenal